Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 18 Desember 2022, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Esra Manurung. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Seruan doa puasa bersama untuk bangsa Indonesia dalam persiapan memasuki tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 sampai 21 Desember 2022. Untuk pokok doa yang akan didoakan dapat dilihat pada layar. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Shalom. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat datang Bapak Ibu Saudara. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bersukacita. Amin. Haleluya. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Namun sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang baru ini yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami kembali berkumpul Tuhan untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, kiranya Engkau kuduskan tempat ini, Engkau hadir tempat ini Tuhan. Berkati kami semua para jemaat-jemaat-Mu, bahkan para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau siap mau tinggikan nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak
perbuatan-Mu Tuhan atas hidup kami. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sama-sama kita katakan, tak usah ku takut. Sehingga kita semua bangkit berdiri. Tak usah ku takut, haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, haleluya. Percaya kuasa Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Cepat saja nyanyikan pujian ini. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yesus Tuhan, Kau bersama kami Tuhan. Kami akan memasuki 2023 bersama Engkau Tuhan, tanpa rasa takut, tanpa rasa bimbang, sebab Engkau ada di dalam kami Tuhan. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Haleluya. Dunia boleh goyang, tapi kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang terbesar Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau hebat, yes.
Terpujilah nama-Mu ya Bapa yang kekal, Bapa yang mencintai kami, Bapa yang memberikan semua yang terbaik untuk kami. Segala pujian dan segala hormat untuk-Mu ya Bapa. Nyanyian sembah kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Pada siang hari ini kami mau sama-sama merenungkan kembali firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami di tempat ini. Aku percaya Bapa, satu orang yang menangkap apa yang Bapak katakan akan membuat perubahan yang signifikan di dalam keluarganya, di dalam lingkungannya, di kotanya dan di bangsanya. Dan aku percaya siang hari ini ada hati yang haus dan lapar, yang ingin mendengar Tuhan, yang ingin mengalami terobosan dan ingin mengalami Tuhan. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar, karena mereka akan dikenyangkan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Roh Kudus, tolong kami semua untuk belajar merendahkan diri kami dan membuka telinga kami dan membuka hati kami. Karena ketika Kau berbicara kepada kami, semuanya berubah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Semuanya sehat-sehat? Amin. Sukacita? Wah, suasana Natal sangat membuat kita sukacita ya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kembali kepada saya untuk bersama-sama dengan keluarga GBI Wow di tempat ini merenungkan kembali firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Tema kita hari ini adalah bertemu Tuhan di perbatasan. Slide-nya ada nggak ya? Bersama Tuhan di perbatasan. Bapak Ibu semua, kita sekarang ada di perbatasan tahun 2022 menuju 2023. Saya percaya ada banyak sekali keajaiban-keajaiban yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Dan di perbatasan ini, saya punya kabar baik untuk kita semua bahwa Tuhan menunggu kita di perbatasan ini. Dia ingin berbicara kepada kita dan Dia ingin menyampaikan isi hatinya kepada kita. Saya ingin kita sama-sama membaca satu renungan yang kita ambil dari Lukas 17 ayatnya yang ke 11 sampai 19. Saya salah ketik tuh di slide keduanya ya. Saya tulisnya Lukas 19, yang benar adalah Lukas 17. Kita baca ya. Bersama-sama 3, 2, 1. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia dan tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya sudah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu." Bapak Ibu semua, di perbatasan antara Samaria dan Galilea, Tuhan sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Samaria itu adalah tempat di mana orang-orang yang dianggap rendah oleh bangsa Israel tinggal, karena mereka dianggap campur dengan dunia ini. Dan Tuhan Yesus sendiri besar
di Galilea. Di perbatasan itu ada 10 orang yang datang kepada Tuhan dan semuanya sakit. Lucunya mereka minta tolong sama Tuhan. Tuhan sembuhin kami. Terus Tuhan gak ngomong apa-apa, cuman suruh mereka pergi. Pergi aja, tunjukkanlah dirimu, katanya, kepada imam-imam. Lah, belum disembuhin, udah disuruh pergi kepada imam-imam. Tuhan itu kalau berbicara kepada kita, seringkali bukan seperti yang kita pikir. Dan perkataannya kita mesti siap-siap. Yang dia omongin lain sama yang kita predik. Ya, kenapa? Karena pikiran kita sering tertutup. Sementara Tuhan itu luas sekali. Dia ada dari Alfa dan Omega. Dan dia sudah melihat dunia ini dari awal sampai sekarang. Di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, langit dan bumi dia yang menciptakannya. Bayangin Bapak Ibu, jadi wawasannya Tuhan itu luas sekali dari mulai penciptaan sampai nanti surga. Dia sudah lihat dan dia sudah pikirkan. Jadi kalau kita berusaha untuk dengar Tuhan, siap-siap, terbukalah pikiran kita, bukalah hati kita untuk menerima yang beda. Karena seringkali kita A, dia Z. Ya kan, kita putih, dia bisa hitam. Nah, kalau saya jadi orang kusta ini, saya pasti cuma pengen dengar Tuhan ngomong, jadilah sembuh gitu kan. Tapi Tuhan gak ngomong gitu, pergi tunjukin diri kamu kepada imam-imam. Mereka pasti belum sembuh lah. Dan mesti mereka, nih gimana sih orang minta disembuhin kok disuruh pergi. Ada lah pemikiran itu. Nah di sini saya secara pribadi ketika membaca ayat ini, saya tahu banget bahwa siang hari ini Roh Kudus akan berbicara kepada beberapa dari kita yang memang hatinya lagi haus dan lapar sekali untuk dengar Tuhan. Dan saya tahu pesan ini sangat spesifik untuk Bapak Ibu yang saat ini sedang mencari suara Tuhan. Saya juga kaget ketika Tuhan kasih bicara tentang perbatasan. Perbatasan itu bisa antara masa lalu dengan masa yang akan datang. Bisa juga tempat geografis seperti ini, perbatasan Samaria dan Galilea. Bisa juga perbatasan masalah yang kemarin dengan masalah yang sekarang. Bisa juga tahun 2022 dengan 2023. Bisa juga antara kita belum percaya sampai kita menjadi percaya. Entah perbatasan apa Bapak Ibu sekarang berada. Tapi saya merasa di dalam roh saya bahwa jemaat ini ada di perbatasan. Akan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Akan ada musim yang baru yang sedang Tuhan bawa untuk jemaat ini. Dan di perbatasan ini yang main adalah sikap kita. Banyak sekali orang gak ngerti, apa itu sikap? Ada 10 orang, semuanya sembuh loh. Karena Tuhan bilang, loh mana lagi yang 9, semuanya sembuh. Kenapa yang datang cuma 1? Sikap. Bapak Ibu, kita ini manusia yang ada kesamaannya. Kecenderungan kita kalau ada masalah, ya, kalau ada persoalan atau tantangan berat yang sedang kita hadapi, kecenderungan kita itu takut. Dan kalau sudah takut, cinta tidak ada di situ sempurna. Alkitab yang bilang, di dalam ketakutan tidak ada cinta yang sempurna. Jadi di dalam cinta yang sempurna, itu tidak ada ketakutan. Fear absent in faith. Karena faith bekerja in love. And God is love. So, waktu kita percaya, we are in love. Waktu kita takut, we are not perfect in love. Half-half, ada dagingnya. Nah, tapi kita semua sama. Tadi saya dengar lagunya, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Aku bilang kayak aku sering deh Tuhan. Kalau lagi di depan masalah, aku sering juga meragukan. Bapak Ibu pernah enggak? Ya kan? Kayaknya kita sering deh meragukan. Tapi setelah meragukan, apa sikap kita? Kita sama, bisa ragu, bisa takut, bisa gelisah, bisa cemas, kita sama Bapak Ibu.
Tapi setelah itu, di perbatasan itu, sikap kita apa? Saya ingat sekali salah satu cerita di Alkitab yang sangat menginspirasi saya adalah cerita Caleb dan Joshua. 2 juta orang Bapak Ibu tidak berhasil masuk ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan. Tapi 2 orang ini di kitab Bilangan dikatakan, Bilangan 24 ayat 17. Lain jiwa hambaku yang 2 ini. Lain jiwa Kaleb. Saya mengartikan itu Tuhan memuji mereka. Tuhan appreciate sikap mereka. Bapak Ibu, kita hidup di dunia yang dipuji itu adalah appearance, penampilan kita. Kita kayak apa penampilannya? Cantik ya kamu, bagus ya baju kamu. Aduh keren ya sepatu kamu, bagus ya rumah kamu, bagus ya pohon Natal kamu. Yang dipuji adalah penampilan kita. Yang dipuji apa lagi? Prestasi kita Bapak Ibu. Yang dipuji apa? Kepemilikan kita. Kita punya apa? Apalagi posisi kita bisa dipuji. Hebat ya kamu ya jadi manajer. Hebat ya kamu jadi orang sukses. Itu yang dipuji oleh dunia ini. Yang gak kelihatan itu yang dipuji Tuhan. Yaitu sikap kita. Dan sejak saya membaca cerita Caleb dan Joshua, saya itu kayak tergugu gitu. Hebat banget ya Tuhan muji mereka. Apa sih kehebatan mereka? Caleb dan Joshua, pertama mereka murid. Mereka orang yang dimuridkan oleh Musa. Dan kalau lihat cerita mereka, itu benar-benar murid yang hidup bareng gurunya untuk menjadi murid Tuhan. Bapak Ibu, kita adalah anak-anak Tuhan yang kalau kita sudah lahir baru, kita sudah menerima Roh Kristus. Kita sudah menjadi anak Tuhan, kita berharga, kita mulia, kita dicinta, apapun keadaan kita. Mau kita udah sukses, belum sukses, tetap kita berharga, tetap kita mulia, dan tetap kita dicinta. Itu identitas yang baru ketika kita lahir baru. Dan lahir baru itu bukan kejadian di kebaktian, kejadian di KKR, bukan itu. Karena banyak orang belum lahir baru, dia pikir dia udah lahir baru loh. Saya sangat percaya buat Ibu Ola nih, Ibu Gembala kita yang juga sekolah Alkitab. Saya percaya kelahiran baru itu melibatkan intervensi surga. Bukan cuma pendeta panggil ke depan, pasang musik yang hebat, yang bikin merinding, terus kita nangis, terus kita pikir kita udah lahir baru. Pertanyaan saya, bersama ketemu Tuhannya enggak? Karena kalau kita lahir baru, kita tahu kita alamin Tuhan. Kekristenan itu bukan cuma baca satu ayat, aku percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, aku percaya kepada gereja yang kudus, itu pengakuan iman. Tapi kekristenan itu pengalaman bersama Tuhan. Jadi waktu Bapak Ibu lahir baru, Bapak Ibu tahu aku tadi ngalamin Tuhan. Dan itu gak bisa digoyahkan oleh apapun. Kalau belum yakin, siang hari ini kita akan sama-sama doa. Karena lahir baru itu adalah intervensi surga. Bapak bilang gini, Tuhan Yesus bilang gini, bukan kita yang pilih dia. Dia yang pilih kita. Jadi kelahiran baru gak bisa diatur. Gak bisa diatur pakai musik, gak bisa diatur pakai merinding-merinding, gak bisa. Tuhan mau jamah dia apa enggak? Dan kita bisa ketipu karena tanda-tanda orang lahir baru, satu dia ngalamin Tuhan. Kedua, tanda-tanda orang lahir baru, dia mendengar suara Tuhan. Karena ketika kita lahir baru, kita udah jadi dombanya. Kita jadi anaknya dan rohnya ada di kita. Dan dia bilang, ini tanda-tandanya domba-dombaku, mereka mengenal suaraku. Dan aku mengenal mereka. Jadi kalau hari ini identitas kita, benar gak ya? Kok gue gak bisa dengar Tuhan? Minta sama Tuhan intervensi surga. Hanya dia yang bisa buka telinga kita. Hanya dia yang bisa buka mata kita. Dan tanda-tanda orang lahir baru, dia haus dan lapar. Orang-orang yang lahir baru, itu biasanya haus dan lapar. Mereka baca Alkitab, ikut kebaktian, wah pokoknya haus dan lapar. Tinggal kelanjutan selanjutnya adalah bagaimana sikap dia memaintain itu semua sebagai harta yang berharga.
Nah, Bapak Ibu semua, saat kita lahir baru, kita itu sudah sempurna di dalam roh. Tapi pikiran kita belum. Pikiran otak ini sangat kompleks. Ada jangka panjang memorinya, jangka pendek, tengah, itu semua masih di situ lengkap. Jadi lahir baru enggak menghapus semua memori itu. Tapi roh Tuhan sudah tinggal dalam kita. Dan roh itu lebih besar, lebih hebat dari semua yang ada di dalam tubuh kita, termasuk dari otak kita. Nah, ketika kita lahir baru Bapak Ibu, ada satu lagi proses yang mesti kita jalanin sebagai Kristen lahir baru, yaitu dimuridkan. Dan saya ada di dunia kepemimpinan 20 tahun, saya melihat di dunia kerja problem kebanyakan pemimpin adalah berhadapan dengan orang-orang yang liar, gak pernah ngerti leadership. Dia pikir dunia ini dia yang ngatur. Nah, sikap seorang murid, itu saya lihat ada di Caleb dan Joshua. Mereka luar biasa kalau Bapak Ibu baca ceritanya bagaimana Joshua ikutin Musa. Itu luar biasa. Dan mereka hidup sama-sama. Saya pengen banget sharing bahwa pemuritan itu bukan cuma sekedar fellowship. Karena kalau kita fellowship, minum kopi, makan-makan, ketawa-ketawa, gembalanya ngomong yang enak, kita juga ngomong yang enak, sedikit-sedikit aja yang jelek-jelek, jangan sampai ketahuan, kita harus jaga pencitraan, itu fellowship. Tapi pemuritan, hidup kita dibuka. Kenapa saya berani ngomong gini? Karena saya murid. Kok saya tahu saya murid? Saya tahu siapa guru saya, waktu saya diajar untuk menjadi murid Tuhan, dan guru saya tahu siapa saya. Dan orang-orang yang nggak ngerti ini, mereka bisa bilang, saya muridnya Bu Ola. Padahal Bu Ola bilang, permisi, kayaknya gue gak pernah muridin dia gitu. Jadi ketika kita mengatakan, oh saya diajarin nih, saya lagi di discipleship. Dipimpin sama gembala saya, Ibu Ola, untuk jadi murid Tuhan. Tapi gembalanya gak ngerasa muridin, itu juga bukan pemuritan. Itu namanya berjemaat dan berfellowship. Pemuritan membutuhkan komitmen lebih besar, yaitu haus dan lapar untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pesen di perbatasan, waktu dia mau berangkat ke surga. Kalau itu perbatasan antara bumi dan surga. Selalu di perbatasan itu luar biasa. Jadi saya yakin Bapak Ibu semua sekarang ada di satu perbatasan yang luar biasa. Tuhan lagi mau ngomong sama Bapak Ibu semua khususnya di jemaat ini. Dan di situ Matius 28 Tuhan bilang, pergilah, jadikanlah bangsa-bangsa muridku dan apa Bapak Ibu masih ingat? Saya dulu dengar ini bingung. Saya pikir ini yang ngerjain pendeta. Pergilah jadikanlah bangsa-bangsa menjadi muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan aku akan menyertaimu sampai pada akhir zaman. Dibaptis dulu apa dimuridin dulu? Perhatikan. Dibaptis dulu apa dimuridin dulu? Jadi Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu bisa memuridkan. Seorang bos di kantor bisa memuridkan timnya. Mau dia lahir baru, itu intervensi surga. Kita murid-murid Tuhan gak punya ambisi mindahin agama orang. Gak penting banget. Kita gak punya ambisi kayak gituan. Jadi gak usah takut sama murid Kristus. Karena murid Kristus itu bukan soal agama. Soal bersama Tuhan di bumi ini. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya mau tanya, Bapak Ibu udah pernah dimuridkan apa belum? Karena kalau belum, kita akan menjadi orang Kristen yang liar. Orang Kristen lahir baru cinta Tuhan, sayang banget sama Tuhan tapi liar sikapnya. Dan ini majority. Makanya saya baru ngerti, oh Tuhan pantesan Tuhan bilang jadikanlah mereka muridku sebab ini masalah besar. Gereja dipanggil untuk memuridkan. Bukan cuma kebaktian, fellowship, tapi memuridkan. Yang saya alami dalam pemuritan, saya gak ada rahasia. Guru saya yang membimbing saya untuk menjadi murid Kristus, tahu masalah saya, borok-borok saya, utang-utang saya, dan dia gak nolongin saya financially. Dia cuma ngajarin saya cara ngelewatinnya.
Dan itu membawa saya dan suami dari orang Kristen lahir baru yang liar menjadi murid. Setiap orang akan mengalami masa dimuridkan berbeda, tergantung sikap kita lagi. Kalau kita lari-larian, kita malu, kita jaim, kita nggak ngerti arti pemuritan, ya bisa panjang. Dan pemuritan itu ada waktu lulusnya. Karena kita murid Tuhan, bukan muridnya manusia. Murid-murid bersama Tuhan Yesus cuma 3,5 tahun. Mereka dimuridkan dan mereka hidup bareng loh. Hidupnya bareng. Jadi Tuhan tahu kekurangan-kekurangan mereka. Mereka makan bareng, Tuhan tahu masalah mereka. Mereka disuruh ninggalin keluarga, ikut dia 3,5 tahun. Habis itu mereka ngapain? Ditinggal, balik ke keluarganya lagi. Melayani dan melakukan perkara-perkara yang Tuhan bilang lebih besar dari yang saya lakukan. Nah Bapak Ibu, Caleb dan Joshua punya sikap yang luar biasa karena mereka sudah dibentuk menjadi disciple. Dan kalau kita di kantor ketemu orang yang sudah ngerti mentoring, ngerti leadership, ngerti dimuridkan, enak banget ngebimbing dia. Tapi kalau enggak, dia selalu punya sifat siapa loh? Ngapain ngatur-ngatur saya? Berontak gitu. Nah, terus dia bingung, kenapa saya udah lahir baru, saya cinta Tuhan, tapi hidup saya gak powerful. Dia bingung, karena apa? Gak ada ketajaman dalam attitude dia. Nah attitude itu Bapak Ibu sebetulnya dalam kontrol kita. Kita yang nentuin sikap kita. Mau dunia ini dibilang krisis, mau dunia ini dibilang susah, mau apapun terjadi di luar, kita yang nentuin sikap kita terhadap dunia luar itu. Seperti Caleb dan Joshua bilang, apa? Orang enaknya gede-gede, masa sih? Kok yang kita lihat anggur sama susu? Tapi netizen 2 juta? Enggak, itu serem banget, tanah perjanjiannya serem banget. Tapi mereka bilang enggak, anggurnya bagus banget, lihat gak? Mereka berbeda reaksinya, masalahnya sama loh. Masalahnya menghadapi raksasa-raksasa itu. Tapi yang dua ngelihat beda, yang lain lihatnya beda. Yang membedakan mereka adalah sikap mereka. Nah Bapak Ibu, kecantikan kita itu bukan di penampilan tapi di attitude kita. Kalau Bapak Ibu pengen tahu sikap-sikap seperti apa yang murid punya, bacalah kata-kata Tuhan Yesus mengenai berbahagialah. That's the attitude. Berbahagialah orang yang miskin dan lapar. Dunia kita selalu menganggap kemiskinan itu jelek, termasuk saya. Karena secara finansial kemiskinan itu gak bagus. Tapi di dalam roh, sikap hati, kemiskinan itu bagus, asal terhadap Tuhan. Jadi kalau miskin terhadap Tuhan itu gak jelek. Malah Tuhan bilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Jadi saya sering bilang sama anak saya, kalau ada orang yang males doa, males ke gereja, males baca Alkitab, males urusan-urusan kerohanian, karena dia kaya. Coba kalau udah di perbatasan masalah besar, langsung miskin nangis-nangis kayak 10 orang kusta. Tuhan kasihanilah kami, jadi miskin kan. Selama kita kaya, kita pasti gak bisa haus dan lapar. Jadi miskin di hadapan Tuhan itu bagus. Tuhan buka telingaku, aku ingin mendengarmu. Tuhan buka mataku, aku ingin melihatmu. Tuhan tolong aku, gak apa-apa. Itu bagus, Tuhan bilang berbahagialah mereka yang miskin. Bapak Ibu, balik ke 10 orang kusta. 1 balik, 9 gak tahu kemana. Apa yang membedakan 1 orang ini? Dia datang dan bersujud di kaki Tuhan seperti lagu Holy Night tadi. Fall on his knee. Oh hear the angel saying. Dan saya percaya setelah kebaktian ini Bapak Ibu akan mengalami Holy Night. Bukan soal Natal Yesus lahir di Yerusalem, but your divine Holy Night. Teman-teman saya perhatiin kalau ngobrol, kalau lagi di tengah masalah, ini saya perhatiin. Biasanya nih 1, ngomel-ngomel. Saya dengerin aja.
biasa. Ini kayak gini nih biasa. 2, cari kambing hitam. Salah suami saya, salah ini, salah ini, salah ini, salah anak, semua disalahin. 3, nyalain Tuhan. Tuhan mana? Katanya janji mau nolong saya. Kayak aku dulu, waktu belum mengalami perbatasan di mana aku mendengar suara Tuhan. Saya bertemu Tuhan di perbatasan. Waktu saya menyerah dengan hidup ini. Tapi lucunya di perbatasan itu, I fall on my knee. Aku jatuh di lututku sendiri dan bilang, Tuhan, aku udah mau mati, aku gak kuat lagi. Di mana kau Tuhan? Bicara sama saya Tuhan. Dia bicara loh. Saya baca Alkitab, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkanmu, aku yang menyambutmu. Sampai hari ini 30 tahun Bapak Ibu, dia penuhi perkataannya. Dia setia. Makanya ketika ada orang lain tidak setia kepadaku, ketika ada orang yang saya rasa tidak setia, teman, entah tim, entah apalah, pokoknya yang kira, gak setia sih sama gue gitu ya. Saya akan jatuh lagi ke lutut dan berkata, Tuhan kau janji, kau yang tidak akan pernah meninggalkanku. Di perbatasan kekuatan kita Bapak Ibu, tunjukkan sikap kita seperti Joshua dan Caleb. Be careful with your mouth. Curhat sama Tuhan boleh. Daud curhat mulu kan, gini lah gitu, tapi habis itu terakhirnya pernyataan iman. Setelah dia curhat, Tuhan aku gak sanggup, aku gini, tapi terakhir dia bilang terpujilah namamu, aku percaya kepadamu. Terakhir attitude dia adalah percaya. Jadi itu gak usah jaim, Tuhan juga tahu kok gejolak emosi dan hati kita di depan masalah itu. Tapi tutup dengan sikap percaya. Bapak Ibu, sebelum mempersiapkan sharing hari ini, saya membaca tentang Jacob yang mengalami 2 perbatasan berturut-turut. Baru aja dia ngadepin masalah sama Laban mertuanya. Ya kan? Dia takut banget Laban mau ngapain dia. Baru aja dia beres, akhirnya Laban bilang oke lah, kamu oke, saya lepaskan kamu. Ada lagi satu perbatasan dia, yaitu sama kakaknya Esau. Dan dia ketakutan sekali. Karena dia juga bingung sebenarnya saya yang jahat apa Esau yang jahat. Dia bingung tuh. Iya kan, kita juga bingung kan siapa sih sebenarnya yang nipu. Kan yang minta kacang kakaknya, dikasih terus dia yang nawarin, tuker aja pakai hak kesulungan saya. Kenapa marah sama Jacob? Kita juga suka gitu kan, menghadapi masalah, dia yang salah, kita yang kena. Terus kita juga jadi takut. Terus bapak mamanya berkatin dia. Berkatin dia, bukannya berkatin kakaknya. Lah yang salah siapa? Kenapa bapak mamanya berkatin dia? Tapi saya yakin bapak mamanya itu udah tahu mana anaknya yang bisa menjadi Israel. Jadi anak-anak hati-hati sama orang tua. Ya kan? Itu orang tuanya udah tahu. Dan gak ada itu yang kebetulan. Itu gak ada yang kebetulan. Karena lihat sikap Esau. Kalau bapak ibu jadi orang tuanya, bapak ibu kasih berkatnya ke siapa? Jadi Jacob itu sebenarnya bisa victim, bisa juga jahat kan. Tapi hari itu, di perbatasan malam itu seperti Holy Night tadi. Ya kan? Dia takut sekali, tapi dia bertemu malaikat. Dan dia bergulat dengan malaikat itu sepanjang malam. Saya yakin, dalam perenungan saya, dia sebenarnya sedang bergulat dengan ego dia. Gue gak salah, yang salah dia, bapak gue yang salah, dia bergulat. Kita pun seringkali di akhir tahun ini, ada bapak ibu yang sedang bergulat dengan ego. Bergulat dengan masalah, ini bukan salah saya Tuhan, kenapa begini, lagi bergulat. Sampai akhirnya malaikat itu pukul pahanya dan dia pincang. Gak apa-apa pincang, asal kita ada dalam kehendak Tuhan. Lalu pagi harinya, dia datang ketemu kakaknya, dia sujud nyembah di depan kakaknya, minta maaf, dikasih dulu macam-macam, kasih dulu. Anak-anaknya mau diapain, pokoknya dia udah nyerah. Dia udah nyerah, bahkan semuanya suruh madep anak-anaknya. Ini yang Tuhan mau, menyerah kepada cintanya. Percayalah, saya juga tahun 2021 ada di perbatasan.
Ada sesuatu yang saya suka sekali. Dan nawar sama Tuhan. Tuhan, oke, saya lepas ini. Tapi saya minta 2 hal. Seperti Jacob. Bergulat di perbatasan itu. Jangan suruh saya lakukan ini dan jangan suruh saya lakukan ini. 2 yang saya minta, Tuhan ambil apa yang Tuhan mau pergi dari hidup saya. 1 dikabulin, 1 enggak. Jadi permintaan saya 2, 1 Tuhan kabulkan, 1 enggak. Dan 2-duanya berat. Tapi apa sikap kita? Ketika permintaan kita, jawabannya cuma 50% yang dikasih. Atau enggak dikasih, atau dikasih kebalik. Saya mau ajak Bapak Ibu semua, tetaplah percaya. Karena yang bergulat itu kita. Bisa jadi itu ego kita. Image yang kita pertahankan. Apa kata orang, ini lebih bahaya lagi. Iya kan? Nah, kita tahu lah yang namanya tekanan apa kata orang. Dan 2 yang saya minta itu sebenarnya akarnya adalah apa kata orang loh. 2-duanya. Bendanya gak apa-apa, yang mau dilewatkan gak apa-apa. Tapi apa kata orangnya saya gak kuat. Dan Tuhan kabulin setengah. Dan benar-benar setengahnya saya ngalamin yang namanya apa kata orang. Tapi Bapak Ibu ternyata di tengah-tengah pergulatan itu Tuhan tahu kita sedang dibentuk untuk mempunyai sikap murid yang luar biasa. Amin. Dan saya berdoa kita dilepaskan dari kutuk apa kata orang. Sehingga kita semua menjadi murid-murid yang tidak menyayangkan nyawanya untuk mengikuti Tuhan kita. Saya berdoa Tuhan menemukan kita seperti 1 orang yang kembali itu. Yang tahu berterima kasih. Saya punya 1 tips yang saya pakai sejak saya mengalami dengar Tuhan. Karena waktu saya marah-marah sama Tuhan itu, saya pikir cara Tuhan jawab saya nggak tahu gimana, saya pikir tuh bukan gitu cara dia, hanya dengan berfirman gitu. Saya pikir pakai halilintar dia ngomong. Atau saya dengar Esra gitu kan. Ternyata enggak, lewat Alkitab. Jadi out of my context gitu. Sejak itu saya jadi curiga. I have to be careful with my attitude toward God. Jadi saya punya tips. Kalau saya lagi susah Bapak Ibu, lagi berat banget, lagi takut banget. Tahu gak? Saya bersyukur duluan. Itu udah jadi gaya hidup sekarang. Ketika saya susah, udah di depan mata tuh bahaya. Fall on my knee. Ya udah saya berlutut, terus saya gini, Tuhan. Ini ya, lihat ya Tuhan ya. Masalahnya belum selesai kan? Gitu, saya ngomongnya gitu. Problemnya lagi serem-seremnya kan Tuhan. Nih Tuhan, makasih ya. Lain kan Tuhan? Aku lain kan? Cari muka sama Tuhan gak apa-apa, gak usah cari muka sama orang. Boleh kan? Joshua sama Kaleb juga cari muka. Jadi 1 orang tadi juga cari muka kan? Kita sering cari muka sama orang, lupa cari muka sama Tuhan. Saya bilang, aku syukur duluan. Tuhan, semoga Tuhan lihat jiwaku lain. Lain jiwaku kan Tuhan gitu ya, ilah muji diri sendiri kan, gak apa-apa, Tuhan seneng. Dan saya sering nih sama teman-teman aku nih, satu kerjaan gitu, kita lagi ngadepin masalah yang sama. Teman-teman aku lagi ngomel-ngomel, aku langsung bersyukur duluan supaya lain jiwanya. Karena yang lain jiwanya ini diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Jadi kalau banyak hal yang belum kita lihat dari janji Tuhan dalam hidup kita, coba cek attitude kita. Dan kalau bermasalah dengan attitude, beri diri untuk dimuridkan. Karena ketika kita dimuridkan, habis kita punya ego. Aku sama suami dimuridkan 10 tahun. Kok tahu lulus? Tahu lah, murid tahu kapan dia lulus. Habis itu jadi murid Tuhan dan sekarang memuridkan orang lagi. Tapi bisa jadi Bapak Ibu enggak selama itu, kan saya bandel. Jadi saya lama ya.
Kalau yang baik-baik mungkin 3 tahun, 3,5 tahun, setahun ya Pak ya. Nah, kalau saya kan badung Bapak Ibu, jadi 10 tahun. Apalagi suami saya, sama-sama badungnya. Dan sampai hari ini hubungan kami dengan Bapak Rohani yang Tuhan pakai untuk memuridkan kami tetap kami jaga. Walaupun saya udah enggak banyak kontak. Karena udah jadi murid. Dan kebahagiaan dia pasti adalah ketika melihat saya memuridkan orang lain. Itulah kebahagiaan dia. Dan itu amanat agung. Dan sekarang dimanapun saya berada, saya tahu pergilah jadikanlah bangsa menjadi muridku. Itu bukan di gereja. Di kantor I did it. Di dalam pelayanan yayasan I did it. Saya memuridkan. Gak harus orang-orang yang udah lahir baru. Karena nanti baptiskanlah dalam nama Bapa. Itu bisa aja Tuhan pakai orang lain lagi. Jadi ternyata amanat agung itu indah sekali. Bisa dikerjakan dimanapun. Amen. Dan orang-orang yang Anda muridkan itu, dia akan bilang, thank you for helping me to change my life. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu tadi, yang Oh Holy Night. Tapi kali ini saya mau mengajak Bapak Ibu berimajinasi, ini bukan tentang Bethlehem, tapi tentang perbatasan Bapak Ibu semua saat ini. Apa tantangan dan ketakutan, kesulitan, pergumulan yang sedang kita hadapi? Saya berdoa Bapak Ibu akan berlutut, entah itu nanti di rumah, dan bertemu dengan Tuhan di sana. Karena di perbatasan kekuatan kita, di situ ada Tuhan. Dan Dia ingin sekali berbicara kepada kita. I pray that your holy night, your divine night akan terjadi menjelang tahun 2023 ini. Di dalam kegelapan akan terbit terang bagi orang benar. Bapa di surga, aku berdoa untuk jemaat-Mu. Biarlah di perbatasan tahun 2022 kepada 2023, we meet our divine night, di mana hanya ada Tuhan dan kami, and you talk to us, you speak to us, you open our heart, you open our ear to hear you. Yang belum lahir baru mengalami kelahiran baru. I pray Tuhan, intervensi surga turun Tuhan. Intervensi surga turun Tuhan. Jawab doa anak-anak-Mu Bapa. Seperti Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta. Aku berdoa, grace Lord, grace. Not justice but grace Lord. Biar musik memainkan lagu ini perlahan-lahan. Bapak Ibu, bayangkan malam itu hanya Bapak Ibu dan Tuhan di kamar. Tidak ada orang. You fall on your knee and you cry to Him. Tuhan, ini aku. Aku udah sampai di perbatasan kekuatanku Tuhan. Aku gak sanggup lagi. Come to me. Bukan aku yang memilihmu. Kata Alkitab, Kau yang memilih aku. And I pray Tuhan, this gonna be my divine night. When I meet you, when you speak, waktu Tuhan bicara. Aku berdoa Bapa, setiap umat-Mu sebelum masuk 2023, mereka akan jatuh di lutut mereka, di kamar mereka. Mereka akan cari Tuhan.
Mereka akan berteriak seperti 10 orang sakit itu, dan semua mengalami lawatan Tuhan. Dan aku berdoa mereka kembali memuji-Mu, tidak hilang di tengah jalan, tapi kembali menyembah-Mu. Aku berdoa, Bapak, tolong kami untuk punya attitude seorang murid. Blessed are those who are poor. Berbahagialah orang yang haus dan lapar. Berbahagialah orang yang membawa damai. Bapakku berdoa, biar attitude kami cantik di hadapan-Mu. Biar attitude kami indah di hadapan-Mu. Dan Kau bilang, beda jiwamu nak. Beda jiwamu nak. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk mencari attitude yang tahu berterima kasih, yang percaya. Dan biarlah dia menemukan itu di dalam diri Bapak Ibu. Dan aku berdoa ada divine night Tuhan. Ada malam yang spesial akan terjadi. Kami akan bertemu Tuhan. Dan Tuhan akan bicara kepada kami. Dan malam itu perbatasan antara kekuatan kami, intervensi surga terjadi dalam hidup kami, mujizat terjadi, keajaiban terjadi, breakthrough terjadi, jawaban Tuhan terjadi. Dan kami semua mengatakan terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jadi murid-Mu yang dengar-dengaran Tuhan, kami mau taat akan setiap perintah-Mu Tuhan, agar kami menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan setiap harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada, kiranya Tuhan terus menyertai. Dan saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami, Engkau berkati umat-umat-Mu yang akan memberikan sebagian dari penghasilannya Tuhan, juga Engkau berkati pengerja-Mu yang akan menjalankan persembahan ini Tuhan. Kami akan siap memberi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara silakan duduk. Satu puji. Tuhanku ajaib,
Silakan tim multimedia apabila ada pengumuman. Ibadah Natal GBI Wow diadakan pada hari Minggu 25 Desember 2022. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Virgina. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Seruan doa puasa bersama untuk bangsa Indonesia dalam persiapan memasuki tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 sampai 21 Desember 2022. Untuk pokok doa yang akan didoakan dapat dilihat pada layar. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk didoakan dan dilayani konseling, dapat menghubungi Sekretariat GBI Wow dengan Ibu Ruth. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih. Untuk acara selanjutnya kita akan merayakan jemaat yang berulang tahun di bulan Desember. Untuk nama yang saya sebut, mohon untuk maju ke depan. Yang pertama ada Kak Juan, yang kedua Kai Kai, yang ketiga Kak Dini, kemudian yang keempat Ibu Maya, yang kelima Ibu Desi, dan yang terakhir Bapak Suwandi Budiman. Untuk nama-nama yang saya sebutkan tadi, mohon untuk maju ke depan. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun juga di bulan Desember ini dan namanya belum saya sebutkan, bisa maju ke depan untuk didoakan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayo kita tumpang tangan ke depan ya buat Bapak Ibu yang ulang tahun. Kita berdoa buat special blessings. Bapak, kami berdoa buat special blessing di bulan Desember ini buat Bapak Ibu yang berulang tahun. Bapak yang tahu apa yang menjadi doa mereka, yang sangat mereka harapkan, yang Bapak tahu kalau itu diberi akan membuat mereka semakin mencintai-Mu. Kami berdoa doa itu dikabulkan ya Bapak. Tuhan berjanji 2-3 orang sepakat dalam nama-Mu, Kau ada di tengah-tengah kami dan Kau berkata doa orang benar besar kuasanya. Bapak kabulkan doa mereka itu di dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan memberkati mereka, memuaskan hasrat mereka dengan kebaikan di bulan ulang tahun ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selamat ulang tahun.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa karena Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya dengan penyertaan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tolong Tuhan bangsa dan negara kami, berikanlah roh takut akan Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Pemimpin kami Pak Presiden Jokowi dan juga menteri-menteri serta dari pemimpin tertinggi sampai yang terendah. Tuhan, berikanlah roh takut akan Tuhan, supaya bangsa kami bisa menjadi bangsa yang besar Tuhan, bangsa yang maju Tuhan, bangsa yang diberkati Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga untuk Pastor Ezra Tuhan. Tuhan pakai pelayanan beliau lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan pelayanan beliau semakin dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan, supaya banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa juga untuk gembala kami di sini Pak Iwan dan Ibu Ola Tuhan. Tolong berkatilah gereja kami GBI Wow Tuhan. Tolong Tuhan supaya banyak jiwa yang datang kepadamu untuk beribadah di tempat ini Tuhan, merasakan kasih dan cinta-Mu Tuhan. Mereka merasakan hadirat-Mu di sini Tuhan. Kami mau bersama-sama Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dan sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami rindu Tuhan untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami memberkati hamba-Mu Ibu Ezra bersama keluarga. Kami percaya kasih karunia Tuhan melimpah-limpah atas seluruh kehidupannya. Kami berdoa Tuhan, buat film perdana dari Ibu Ezra dengan tema Metanoia Tuhan, yang akan ditayangkan pada bulan April. Kami percaya lewat film ini, nama Tuhan dimuliakan, banyak orang-orang dimerdekakan, banyak orang-orang dilawat Tuhan. Lewat film ini menjadi berkat Tuhan, khususnya buat bangsa ini. Kami berdoa semuanya berjalan dengan baik, dengan campur tangan Tuhan. Bila film ini menjadi berkat Tuhan, buat setiap orang yang menonton Tuhan, mereka akan mengalami kasih Tuhan yang begitu besar atas seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan perlindungan Tuhan sempurna atas keluarga Ibu Ezra. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hati, angkat tangan saudara, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suami, istri, anak, cucu, menantu. Setiap usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.